Rogo Sukmo saya ada zodiak Leo yang ada di Bandung. Seorang laki-laki berumur 52 tahun yang terjerat di lingkungan atau ilmu hitam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Ki Macan, yang akan berbagi informasi untuk ramalannya Ki Macan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Ki Macan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir niki pangestu, matur nembah nuwun, sehat walafiat, kinyis-kinyis, semua berkat, doa-doa dari kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri yang setia mendukung, mensupport Pintu Misteri sampai saat ini. Terima kasih banyak Mas Jawir ucapkan, Ki Macan ucapkan untuk kakak-kakak semuanya, para penontonipun Pintu Misteri, dan tak luput pun juga terima kasih banyak ini untuk saudara tak terlihat nipun Mas Jawir dan Ki Macan yang berada di 10 tempat yang terus dan selalu support Pintu Misteri sampai saat ini. Doa terbaik dari Mas Jawir, Ki Macan untuk semuanya, semoga saja kakak-kakak penonton nipun Pintu Misteri selalu didekatkan dengan orang-orang yang baik, dijauhkan orang-orang yang toksik, diberikan selalu kesehatan, panjang umur, murah rezeki. Dan untuk saudara tak terlihat Mas Jawir dan Ki Macan yang berada di 10 tempat, terima kasih banyak. Doa terbaik dari Mas Jawir dan Ki Macan untuk saudara tak terlihat semuanya, semoga selalu diberikan kebahagiaan di alam langgeng, di dimensinya masing-masing, dan yang sedang menjalankan sebuah proses untuk naik tingkatan, naik level, semoga diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, pencipta penguasa alam semesta. Kagem sedayanipun, rahayu, rahayu, rahayu. Wah, Ki Macan, ini saatnya Ki Macan akan melakukan doa. Wah, dengan dupa semesta. Mohon maaf, Mas Jawir lupa menyalakan ya, Rek, ya. Nah, dengan dupa semesta ini, Rek, ya. Ini dupa semesta media dari Ki Macan ya, Rek, ya. Jika menginginkan dupa semesta, silakan bisa menghubungi admin 1, admin 2, dan admin 3. Bahkan ada di toko online pun juga ada. Carian di Shopee Pintu Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, supaya akan ada segera pertolongan, mukjizat, bantuan, dan rezeki besar di beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian, masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih atas supportnya. Terima kasih atas bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah capek, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh, untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin. Dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya. Amin. Dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya. Amin. Dijauhkan dengan orang-orang yang jahat. Amin. Didekatkan dengan orang-orang yang baik. Amin.
Diperbaikin lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik. Amin. Dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya, dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana. Dan semoga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaikin lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Diberikan ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidupnya. Dijauhkan dari sifat sombong, iri, sirik dan dengki kepada orang lain. Diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini dengan dupa semesta diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Ya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat video-video terbaru dari Pintu Misteri. Saya lihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya. Terima kasih atas kolom komentarnya. Tuhan dan alam semesta telah kumpulkan orang-orang baik di kolom komentar Pintu Misteri. Kalian orang-orang hebat. Ya, apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Doa-doa yang baik yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, itu akan berbalik baik kepada kalian sendiri. Begitu juga sebaliknya, kolom komentar negatif. Jangan pernah salahkan takdir, jangan pernah salahkan Tuhan apabila dalam kehidupan sehari-hari kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atau hal-hal buruk dalam hidup. Karena hasil dari perbuatan kalian. Ya, saya yakin sekali di kolom komentar Pintu Misteri, sebenarnya kalian banyak ingin didoakan, tapi kalian menghilangkan yang namanya ego. Kalian mendoakan orang lain. Jangan khawatir, doa-doa yang kalian tulis itu akan berbalik dan membantu kalian sendiri. Amin ya Allah. Saya selalu ingatkan untuk para saudara-saudaraku di luar sana, tanamlah kebaikan sehingga kebaikan itu akan membantu pada saat kalian kesusahan. Ya, dan juga saya berterima kasih kepada saudara-saudaraku di luar sana yang telah mengirimkan video Pintu Misteri ke sosial media kalian. Semoga video-video Pintu Misteri ini bisa bermanfaat banyak untuk orang lain di luar sana dan menjadi motivasi hidupnya. Amin ya. Dan juga bisa bergabung di keluarga besar Pintu Misteri. Ya, saya lihat di kolom komentar, ya, banyak sekali manusia-manusia yang ikut andil di sana. Tapi kalian juga harus tahu, di kolom komentar di bawah ini yang ribuan itu bukan hanya bangsa manusia saja. Tuhan dan alam semesta telah mengutus saudara-saudara kita tak terlihat, wong samar, makhluk astral dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi memeriahkan kolom komentar Pintu Misteri, yang mana mereka diutus untuk menilai aura positif dalam tubuh manusia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau kalian ingin menanyakan bagaimana aura saya, jangan jauh-jauh. Jangan pernah tanyakan dengan spiritual sana, sini, situ. Silakan memberanikan diri untuk mengetik kolom komentar Pintu Misteri. Lihat berapa banyak kolom komentar kalian dibalas dari orang-orang dan makhluk-makhluk astral. Kalau 100 orang yang membalas kolom komentar kalian, saya yakin sekali kalian sedang dikelilingin aura positif dalam tubuh kalian.
Yang mana aura positif itu akan membantu kehidupan kalian di dunia ini. Amin. Kalau kalian sedang titik terendahnya manusia, hutang banyak, diremehkan orang, direndahkan orang, pekerjaan hancur, rumah tangga hancur, jangan khawatir. Kalau kalian dikelilingin aura positif itu akan membantu mempercepat proses itu semuanya. Ingat, mempercepat, bukan menghilangkan. Karena kalau menghilangkan, kalian tidak akan pernah mendapatkan pelajaran. Tapi kalau dipercepat, kalian masih tetap mendapatkan pembelajaran. Ya, dan juga kalau kalian di posisi sakit yang tidak kunjung sembuh, jangan khawatir, pertahankan aura positif itu. Karena alam semesta membantu mengikis penyakit dan mengangkatnya. Tidak ada yang tidak mungkin. Lalu, kalau kalian sudah mempunyai aura positif itu, jaga dengan apa? Sikap, tingkah laku, perbuatan, dan perkataan harus baik. Sehingga aura positif itu selalu mengelilingi kalian. Dan kenapa? Admin dari Pintu Misteri tidak pernah membalas kolom komentar kalian. Karena itu sudah tanggung jawab dari saudara tak terlihat untuk membalas aura positif dalam tubuh kalian. Hanya di Pintu Misteri kan? Kalian ketik kolom komentar, yang balas dan mengaminkan banyak sekali. Coba ketik di kolom komentar orang-orang di luar sana. Apakah banyak orang yang mengaminkan doa-doamu? Itu bedanya. Ya, walaupun alhamdulillah penonton Pintu Misteri walaupun tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah. Tapi ya, saudara yang tak terlihat itulah yang selalu konsisten dengan tugasnya mengaminkan doa-doa kalian. Ya, percaya tidak percaya. Ya, karena goib itu tak ada bukti dan tak terlihat. Sehingga kalian bisa merasakan sendiri layaknya angin. Ya, untuk bisa saya Rogo Sukmo itu gampang sekali. Kalian cukup like, komen, dan share. Karena ada beberapa saudara-saudaraku di luar sana, dia sudah like, dia sudah komen, tapi lupa share. Ya, tulis nama kalian, tulis zodiak kalian dan kota dan doa-doa kalian. Ya, jangan capek untuk berdoa. Ya, walaupun kita jarang ibadah, minimal berdoa setiap hari. Sebanyak-banyak mungkinlah kalian berdoa, sehingga kita tidak tahu doa-doa mana saja yang akan diijabah oleh Tuhan nantinya. Ya, jadi kalau untuk saya Rogo Sukmo, itu cukup like, komen, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu. 1 minggu. Di sini ada zodiak Leo yang ada di Bandung. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Leo di kota Bandung. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang laki-laki berumur 52 tahun yang terjerat di lingkungan atau ilmu hitam. Ya, saya penasaran dengan kisah hidup seorang laki-laki Leo berumur 52 tahun yang terjerat di kehidupan ilmu hitam. Ya, saya penasaran dengan kisah hidupnya. Ya, ini salah satu subscriber kita sudah 2 tahun yang lalu. 2 tahun ya, tapi terjebak. mencari jati diri untuk ilmu yang dia dalami saat ini. Ya, dia sudah like, komen, dan share. Ini salah satu pengembara. Ya, pengembara yang mencari jati dirinya, yang ingin mencari guru. Ya, sehingga meninggalkan 2 orang anak dan istrinya di Bandung. Dia mengembara kemana-mana saja.
Awal pengembarannya itu ada di Pelabuhan Ratu, Oh, Pelabuhan Ratu. membara, lari lagi ke Jogja, Oh, nggih. lari lagi ke Alas Purwo, lari lagi sempat ke Bali, Oh, nggih. sempat putar-putar tergantung instruksi. Oh, ngoten. Ya. Dia lakukan ini sudah hampir 2 tahun lebih. 2 tahun. Ya, berawalkan dari mimpi. Oh, dari mimpi dapat visit mimpi. Iya, dengan tujuan untuk disegani, Oh, dengan tujuan untuk ditakuti, loh. dengan tujuan untuk di akhir tuanya bisa membantu orang banyak. Oh, ngoten. Tapi yang saya lihat di sini salah jalan ya, salah jalan antara niat baik dan keinginan itu salah. Ya, jadi harus pintar-pintar sekali. Makanya Tuhan menciptakan pikiran dan hati. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang masuk logika atau tidak. Betul. Ya, karena ingat manusia itu setiap hari mempunyai pemikiran 6.000 per hari yang masuk pada manusia, baik positif maupun negatif. Jadi harus pintar-pintar kita sebagai manusia ya, menyerap mana yang baik, mana yang buruk. Pakai akal, Ya. hati. Ya, dia sudah bergabung di Pintu Misteri itu 2 tahun, 2 tahun ya. yang lalu, nggih. Tapi tidak tahu kenapa ya di 1 bulan terakhir ini, Nggih. pada saat dia berjalan itu selalu terbayang wajah saya, yang mana dia selalu like, komen dan share, like, komen dan share. Ya, dia sudah meninggalkan istrinya itu kurang lebih 1 tahun terakhir Nggih. dengan berkelananya. Ya, jadi pada saat kalau istrinya telepon segala macam ya satu-satunya itu tadi. Nggih. Istrinya bilang boleh bapak pergi, Nggih, ya, tapi tolong HP harus ada. Walah, padahal istri sayang, nggih. Ya, dan istrinya ya hidup dari anak pertamanya. Ya, karena pas pada saat si Leo ini mau pergi, Nggih. sempat berat anak-anaknya dan istrinya, tapi itu tadi dia sudah berkeras untuk itu. Walah. Jadi akhirnya istri dan kedua anaknya mengikhlaskan bapaknya pergi Untuk mengembara. Cari ilmu. Ya, dengan jenggot panjang, dengan pakaian yang serba hitam, dengan tongkat 1, dengan gembolan dan tutup topi petani itu loh. Petani caping. Ya, tapi ini masih pakai sendal. Masih pakai Ya, sandal. pakai sendal. Nggih. Ya. Ya, beda dengan yang orang-orang di luar sana yang katanya tanpa beralas kaki menginjak bumi. Oh. Ya, tapi itu tadi banyak yang dia dapatkan perjalanan tersebut. Dalam perjalanan Ya. spiritualnya, nggih, Ki, ya. Banyak. Jadi awalnya itu dia itu dulunya seorang pas masih mudanya ya Nggih. kuda lumping. Oh, nggih. Ya. Nggih. Pemain atraksi kuda lumping. Ya, budaya. Budaya. nggih. Ya. Nah, sudah menikah segala macam. Jadi seperti ada salah satu kodam atau bisikan yang membuat dia sudah nikmatin masa tuamu dengan berjalan seperti ini. Oh, Ya, saya tidak menyalahkan untuk budaya-budaya luar sana, tapi kan kembali pilihan dari manusia. Nggih, betul. Ya, kita punya keluarga, kita punya tanggung jawab, yang mana di hari tua kita kita banyak isi dengan ibadah untuk menyambut hari Masa tua dan untuk terakhir nanti. kematian. Ya, ini sudah hampir 1 tahun dia berjalan kemana-mana dan dia yakin rezeki itu sudah diatur untuk dia kemana-mana. Oh, nggih. Betul. Betul, memang benar gitu Ya, tapi betul. tanggung jawab. Kuota itu dapat dari wifi orang-orang. Oh, nggih. Kadang-kadang dapat makan, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang dapat kopi, kadang-kadang tidak. Kalau misalnya tidak dapat makan segala macam, dia betapa. Ya, jadi orang-orang melihat sana kadang-kadang ada 2 pemikiran. Ini musafir atau orang gangguan jiwa. DGC. Itu ada 2 itu Pemikiran orang. pandangan orang. pandangan. Dan sebelum dia pergi itu dia makan darah gagak. Oh, ya Allah. Ya, Piye itu to? satu yang salah. Ya, Niat dari ajaran agama tidak diperbolehkan bagi manusia untuk memakan darah.
darah apapun itu. Ya, tapi itu darah gagak sebagai simbol untuk kepergian dia. Satu. Dapat dari mana sih pemberitahuan Nah, begitu ilmu? itu tadi, dan akhirnya 1 bulan ini dia selalu pintu misteri lewat beranda. ngoten ya. Tiba-tiba ingin melihat. Melihat. Ya. Selalu terbayang kalau misalnya dia sedang meditasi malam, terbayang saya saja. Akhirnya dia mencoba untuk comment dan share. Nah, itu tadi. Ya, perjalanan di mana-mana dia betapa di mana itu benar-benar makan minum dapat rezeki dari orang-orang di Dari luar sana. orang-orang yang memberi. Ya, dengan tujuan seperti ini dia akan bertemu dengan suatu guru yang mana yang ajarin dia ke jalurnya nanti. Setelah dia mendapatkan guru tersebut, dia akan balik ke Bandung. Ke Bandung, keluarganya. Ke keluarga nggih Bandung ya, ya. tapi udah hampir 1 tahun lebih dengan perjalanan itu semuanya. Enggak boleh. Ya, sampai Lebaran pun sempat ketemu Lebaran, dia sedang bertapa di dalam goa. Ya, pada dalam goa itu kan kadang 2 hari 3 hari sinyal nggak ada. Ngecas itu kadang-kadang kalau misalnya bertemu dengan pemukiman baru ngecas. Ya, baju cuma 1. Ngoten ki ya. Nggak mampu itu. Baju cuma 1, yang di kalembokanya itu ya itu tadi buku-buku, kitab-kitabnya kan kitab-kitab seperti itu. Kitab-kitab. Dan akhirnya Musafir. saya coba rogoh Sukmo. pada saat itu ya, si Leo sedang bermeditasi di Alas Purwo. Ya, dia salah satu musafir yang bisa masuk di Goa Istana. Ya, dengan bertujuan untuk bersilaturahmi. Silaturahmi untuk meminta petunjuk untuk kehidupan ke depannya. Ya, benar yang saya lihat di sini doa-doanya tidak untuk kekayaan ya. Tidak untuk kekayaan, tapi itu tadi ilmu untuk dirinya dan orang banyak. Intinya seperti itu. Harapannya. Tujuannya ibaratnya ya kalau orang awam sebenarnya dia ingin jadi dokter, untuk ngobatin gitu nggih ya. Dengan perjalanan seperti itu. Jadi pada saat gelar sudah dia dapatkan, dia bisa balik ke tempat awalnya. Ya. Dan dia sudah meditasi itu 2 hari. 2 hari gitu. Ya, 2 hari. Dan ada dapat makan macan, iya. Jadi kebetulan di sana itu tidak sendiri dia. Ada 3 orang tapi 3 tempat. Yang mana salah satu orang sana dia bawa kopi, bawa roti. Nah, itulah rezeki yang dia dapatkan. Ya, dan akhirnya dia meditasi. Meditasi, bermohon, minta petunjuk. Ya. Di tengah meditasinya, ya, mulailah jiwanya keluar. Ya. Jiwanya keluar dan bertemu dengan saya. Dan pada saat bertemu dengan saya, dia seperti orang-orang kerajaan yang seperti ini. Tidak perlu, kita manusia sama. Bangkit dari itu. Ya, saya tidak perlu seperti itu. Kimacan, tolong tuntun saya. Saya tidak bisa menuntun. Tuhan ya, dan ajaran agama. Tidak bisa menuntun. Tapi saya diutus oleh Tuhan dan alam semesta di sini. Ayo. Ya, apa tujuan hidupmu? Saya bingung dengan tujuan hidup saya. Saya harus melangkah kemana? Apakah benar ataukah salah jalan saya ini? Soalnya saya belum bertemu dengan sosok yang akan menuntun saya. Ya. Sudah berapa lama perjalananmu ini? Sudah lama. Saya 2 tahun. Ya, berdamailah dengan jiwa. Yang namanya ilmu tidak bisa dipaksakan. Betul. Ya, kau mau jadi apa di sini? Banyak yang harus diambil. Jadi apa? Tujuan hidupmu apa untuk terakhirnya nanti? Bisa membantu orang banyak. Ya. Kenapa harus di Goa? Si banyak tempat-tempat yang lain. Betul. Walaupun ke Goa ini tempat lain juga. Tapi negatif sama positif kumpul jadi satu. Di sana. Hati-hati loh. Ya, jangan sampai salah melangkah. Nanti dibisikin yang negatif. Dibisikin negatif kalau akan melakukan yang negatif. Karena manusia lebih mendengar bisikan terbanyak. Oke. Bisikan terbanyak. Betul. Ya.
Kasihan anak istrimu Betul. yang selalu merindukanmu. Ya Masya Allah, istri yang sayang betul. sama dirimu. Kasihan. Terus ingat, kebersihan adalah ibadah. Pangkal dari iman. Betul. Ya, saya coba untuk mencari guru saya di sini. Guru yang mana? Guru seperti apa? Saya mendapatkan cahaya bersuara, lampu. Ya, cahaya bersuara. Hati-hati. Cahaya bersuara itu bisa dari golongan mana saja yang membentuk, tergantung sugesti dari si manusianya. Hati-hati loh ya, Ray. Ya, hati-hati sekali. Ya, cahaya itu juga bisa menyesatkan kita ke tingkat keimanan. Betul. Di budaya Ya, iblis setan juga bisa itu. cahaya putih. Dan saya bilang, disinilah sudah ketemu saya. Ya, sudah bertemu dengan saya. Ya, sudah saya kasih omongan wejangan segala macam. Jen. Ya, Dan sadar. ini batu, Oh. simpan di tangan kananmu. Ya, dan rasakan apa sensasi batu ini pada saat masuk ke Masuk dalam. ke dalam. Bahkan tidak kuat saya, kata dia. Pegang, kalau misalnya tidak kuat, berarti kau salah jalan. Tapi kalau batu ini bisa masuk di tubuhmu, tapi segera pulang. Dan ikutin apa yang kamu inginkan, itu membantu orang banyak di Bandung. Dan akhirnya dia seperti ini. Sudah cahaya putih, seperti yang dia mendengarkan pertama. Jen. Karena sugestinya begitu. Masuk ke sini, bertemu di belakang. Dari situ dia berpikir cerah, berpikir, ya Allah, saya tinggalin istri dan anak-anak saya. Nah, gue. Ya Allah, maaf ya Allah. Gue. Situlah dia. Tuh. Tiba-tiba azan. Nah, gue. Dia azan. Jangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walah, joyous. Nah, disitulah. Jadi kumandang azannya itu bergema di mana-mana. Matanya kiamat. Kencang sekali dia. Setelah dia seperti itu, masuklah jiwanya lagi. Tersadar. Saya harus pulang. Nah, yo mulai. Saya harus pulang. Dan sampai perjalanan di Goa Istana ke arah pulang ke tempat inti dari Alas Purwo itu ya, tempat parkiran mobil. Mas Jabir tahu. Dengan secepatnya itu dia jalan. Sok berpikir, ya Allah, istri ya Allah, anak-anakku. ya Allah, berikan kemudahan saya untuk bisa pulang ke Bandung. Walah. Ya Allah. Dan handphone lowbat. Aduh, cas. Cepat sekali dia. Ya. Tek. Lagi di perjalanan di pintu gerbang depan. Yang Ya, dia bertemu satu mobil. yang akhirnya dia berhentiin. Mau kemana, Pak? Mau pulang ke Bandung. Bapak mau kemana? Bandung. Oh, ya Ayo. Allah. Masya Allah. Di situ. Dia duduk. Gini. Diam saja. Dan orang-orang emang tidak mau menegurnya ya. Karena mereka tahu mungkin dia lagi tirakat betul. atau apa pemikirannya. Ya. Padahal dia keleng. Dan ini yang batu yang masuk itu nyut seperti tombak. Tuh. Ya. Dan dia meram meditasi di mobil itu. Ya. Tidak usah pergi jauh-jauh lagi. Jalanin kebaikan apapun yang kau lakukan melalui tangan sebelah kananmu dengan doakan air. Itu akan menjadi obat buat orang lain. Masya Allah, tabarakallah. Satu hari lebih dia sampai ke Bandung. Dan berhenti, tidak sampai diantarkan ke rumah ya. Berhenti, jalan lagi. Ada lagi orang yang motor. Pak, mau kemana? Mau ke alamat sana. Ayo bareng kita lewat. Jadi Tuhan udah mengatur semuanya. Bertemu. Balik. Ketemulah. Tahu istrinya sedang sakit. Istri sedang sakit. Anaknya yang satu sedang sakit. Dan anak yang pertamanya lah menjadi banting tulang untuk kehidupannya. Datang, terbaring semua dua-duanya. Terbaring semuanya. Anaknya belum ketemu yang nomor satu yang menghidupkan keluarga itu. Bapak udah datang, kata dia. Apa yang dilakukan? Sakit. Udah 2 hari sakit. Anak pun sakit juga, panas, belum berobat. Itulah sekali-sekalinya dia mengobati. Ambil ke dapur, air, doakan dia. Doanya apa? Menurut agamanya dia. Doain, ya Allah,
Saya berikhtiar padamu ya Allah, lalu air putih ini sembuhkan anak saya, sembuhkan istri saya. Diminumkan segala. Ya, atas rasus Tuhan. Itulah pertama kali dia mengobatin orang, keluarganya. Alhamdulillah. Tidak hitungan menit, mereka bisa bangkit dan panas hilang. Akhirnya ngobrol dan silaturahmi. Oh Allah, coba tinggal meneh. Tidak lama selang itu anak yang pertama ya kerja apa? Kuli bangunan. Ya Allah. Datang sujud sama bapaknya. Jangan pergi lagi pak. Allah gue. Nah, di situ yang jenggot panjang, Krok. yang baju sudah lusuh, ya. Bapak minta gunting, apa bersihkan semuanya. Masya Allah, tabarakallah. Pada saat dia mandi, bersih, aura positif terpancar kayak gitu. Putih bersih. Masya Allah. Rambut dipotong sendiri. Kayak Dan sisir rapi. Jadi istri dan anak-anaknya kaget. Ya Allah bapak. Dari situlah. Nah, setelah perjuangan itu dia menceritakan ke anak istrinya semuanya perjalanannya. Dan meminta maaf kalau selama ini meninggalkan tanggung jawab. No, opo gue iki. Ya. Dan sudah 2 hari ini ya, alhamdulillah. Ya. Dia aktivitas sehari-harinya berkebun. Harus berkebun, punya aktivitas. Berkebun. Dan keahliannya itu membantu mengobati, tidak buat resplang ya Mas Yofir. Ya, jadi orang-orang pada datang buat menanyakan kemana aja sama ini. Dan mereka seperti ada karisma. Kayaknya bapak ini bisa membantu. Setiap ada yang datang kemarin, Pak tolong Pak, anak saya sakit nggak bisa sembuh, saya nggak bisa, saya nggak bisa. Dipaksa ditekan, akhirnya ya sudahlah, saya bantu ya. Itu yang keduanya. Ya, ya udah saya bantu, tapi kalau tidak sembuh, saya minta maaf ya katanya. Air putih lagi, media air putih. Dan diminumkan, sembuh alhamdulillah. Ya, itu tadi pesan saya, Leo ya. Dengerin. Jangan buka resplang, jangan menjadi orang yang gara-gara duit menghalalkan halal haram hantam. Halal haram hantam. Ya, Ojo. Jangan. Itu tadi negatif, boy. Jangan terlihat kamu punya kemampuan. Betul. Berpura-pura bodoh saja. Betul. Pilih orang-orang yang tepat yang mana bisa membantu ataupun tidak. Betul. Ya. Tidak semua harus dibantu. Setiap orang menceritakan segala keluh kesahnya, harus diterawang dulu. Dilihat layak dibantu atau tidak. Kalau dia salah, jangan dibantu. Betul. Ya, batu itu titipan dari alam semesta. Tapi kalau kamu tidak bisa menjaganya dengan baik, batu itu akan pergi dengan sendirinya. Ya, ingat rezeki itu sudah ada Tuhan yang ngatur. Betul. Ya, jangan ada patokan. Betul. Tapi setelah itu dia ngobatin pertama, anaknya sembuh, tetangganya sembuh. Ada beras, ada gula. Ya, itu hati-hati. Jadi pelajaran kita dapat dari saudara kita Leo yang pengembara kemana-mana. Ya, ayo pintar-pintar kita untuk apa ya namanya ya? Tidak mudah untuk mendengar sebuah bisikan-bisikan, terkadang bisikan halusinasi. Ngoten ya. Nanti kalau yang negatif, ya apa kuwi ya. Tapi nggak tahu apa karma baik apa yang pernah kau perbuat nih Kiki ya, sehingga alam semesta masih memberi kesempatan. Betul. Jadi pengalamannya adalah ya pintar-pintar kalian ya. Betul. Karena ilmu apa ya? Alam yang diberikan Tuhan. Ilmu alam semesta itu kan yang tidak bisa kita raih. Itu titipan. Ya, titipan, dan akhirnya bagaimana si manusianya bisa menjalankan dengan baik. Betul. Ya, jadilah orang sederhana, jadi orang biasa saja. Nikmatin hari tuamu. Betul, gitu ya Ki ya. Nah ini tadi ya, ini mohon maaf sekali ini untuk apa yang menjadi cerita sebuah Rogo Sukmonya Ki Macan ya, untuk si Bapak si Leo itu tadi ya. Jangan kalian tiru gitu loh ya Ki ya. Karena mohon maaf banyak yang negatif yang akan mudah untuk memasuki pemikiran kalian. Masih untung mohon maaf yang di Rogo Sukmo ini nggak tahu kebaikan apa sehingga memudahkan
Tuhan untuk memberikan yang baik ya, nggak tahu juga ini. Tapi kan kebanyakan malah nggak seperti itu yang didapatkan gitu loh ya. Jadi jangan berpikir wah berarti nanti ini aku akan mendapatkan seperti itu. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu endingnya. Ya ingat ya, ilmu atau titipan yang dititipkan Tuhan gitu loh ke umat manusia itu mempunyai sebuah tanggung jawab ya. Dan untuk mendapatkannya itu nggak bisa kalian yang menentukan harus seperti apa. Orang yang puasa mutih yang puluhan tahun aja belum tentu juga bisa mendapatkan kalau memang Tuhan dan alam semesta tidak merestui, tidak melihat kalian bisa bertanggung jawab. Ya, kalian tidak bisa menentukan, alam semesta yang akan menentukan dan Tuhan yang akan meridhoi atau tidak. Makanya kalau seandainya memang kita tidak diberi sesuatu hal yang demikian yang bersifat asal, ndak usah memaksakan diri ya. Cukuplah kita berpegang teguh menjadi orang yang baik, orang yang jujur, orang yang bagus dalam doa-doa dan ibadah. Udah, ngono wae ya. Kalaupun seandainya ada jalan kita diberi titipan lebih pada Tuhan, nanti alam semesta yang akan menuntun kita. Tetapi alam semesta menuntun pasti tidak akan meninggalkan yang namanya doa-doa dan ibadah, rek ya. Nah, semoga saja si Leo yang tadi sudah dinasihati sama Ki Macan dan sudah diberitahu harus bagaimana diikuti ya, dan kemudian tetap bekerja di ladang ya. Kalau nggak sambil bekerja nanti kamu halal haram hantam. Betul. Ngoten ya Ki ya, Ki Macan aja masih bekerja. Ya, saja bekerja seperti layaknya manusia mencari rezeki setiap hari. Gitu ya Ki ya. Makanya kenapa Ki Macan ndak buka resplang. Lanjut setelah ini Mas Jadi menginginkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk tanggal lahir, keuangan ekonominya kembali membaik di akhir bulan Agustus 2024. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta untuk menerawang, membuka tabir misteri untuk tanggal lahir yang akan perekonomian semakin membaik di akhir bulan Agustus di tahun 2024. Apapun hasil dari penerawangan di sini, kalau dia positif buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif buatlah waspada dan hati-hati. Jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya, dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan kesuksesan. Semangat menunjukkan kesuksesan. Oh, lemes-lemesan guys. Kembali saya akan mengkolaborasikan antara kartu Oracle dan kartu tarot untuk menerobos dimensi portal akhir bulan Agustus. Kita akan lihat ada berapa zodiak yang akan perekonomiannya membaik ya di akhir bulan Agustus. Wow, hati. Ada 9 tanggal lahir yang akan saya prediksi perekonomiannya akan membaik di akhir bulan Agustus. Nah, perekonomian 9 ngaten Ki. Ya, 9. Alhamdulillah 9 tanggal lahir ini rek, perekonomian akan membaik. Amin amin ya rabbal alamin. 9 tanggal lahir. 9 tanggal lahir. Oke. Ya, tanggal lahir 18. 18 nomor setunggal. Tanggal lahir 30. 30. Tanggal lahir 2. 2. Tanggal lahir 13. 13. Tanggal lahir 9. 9. Tanggal lahir 24. 24. Tanggal lahir 22. 22. Tanggal lahir 3. 3 guys ya, kurang 1 yang terakhir. Kurang 1. Tanggal lahir 6. Terakhir 6 guys ya. 6. Kita lihat
Mengapa? Ya, tanggal lahir 9 9 tanggal lahir ini niki akan naik perekonomiannya. Ya. Setelah kembali membaik ya, nggih. kita lihat ya bagaimana Tuhan dan alam semesta memperbaiki perekonomiannya. Alhamdulillah. Iya. Perekonomian kalian bisa membaik karena itu tadi. Kalian sudah memperhatikan namanya orang tua. Masya Allah. Ya, membagi rezeki kepada Pada orang tua, kuwi dengerin. Sehingga doa orang tua itu bisa manjur Bisa manjur. mendoakan kalian. Amin ya Allah. Ya, inilah sebabnya. Tuh dengerin. Ya, kemarin kalian susah sekali perekonomiannya. Setelah kalian memberikan rezeki kepada orang tua Berbagi. dan berbagi kepada orang tua, buah. Rezeki kalian, perekonomian kalian membaik. Alhamdulillah. Makanya ojo lali rek sama orang tua kalian ya. Apalagi kalau yang sudah berumah tangga ini, jangan sampai kalian takut sama istri, takut sama suami untuk ngirim ibu atau bapak di kampung. Ya, nggak boleh. Nggak ya. boleh. Namanya istri sama suami ya harus itu. Ya, wah, Mas, kita kan punya kebutuhan sendiri ya. Disisihkan. Sisihkan. Ya, sebagai tanda terima kasih pada saat kalian dibesarkan sampai saat ini. Amin amin ya Itu robbal alamin. sebenarnya ya. Ya. Karena doa mereka adalah ridho dari Tuhan. Masya Allah, kalian nggak akan miskin kalau berbagi Ya. dengan orang tua, guys. Orang tua juga tahu kok kalau misalnya kalian nggak punya uang tapi kalian ngasih sedikit gitu, nggak salah. Yang penting ada. Yang penting berbagi. Ya, sudah mulai kalian bisa membayar hutang. Alhamdulillah. Nah itu tadi lah. Ya, Tenang, ini alasan kenapa 9 tanggal lahir ini perekonomiannya membaik. Karena mereka berani untuk membayar hutang. Betul. Nggak takut kehabisan. Dari kalian membayar hutang, Tuhan memberikan lagi, menimbulkan lagi. Ya, itu harus diikuti. Tuh dengerin ya. Makanya kalau yang punya hutang, jangan pura-pura kalian nggak punya hutang. Ya, hutang itu harus dibayar, bukan kenangan. Ya, Iya Ki yo. Ya. Ayo Ki yang kalian punya hutang, jangan lali sama hutangnya kalian. ya. Sudah bisa menyeimbangkan pengeluaran dan tabungan. Ya, jadi 9 tanggal lahir ini sudah nggak boros lagi untuk pengeluaran. Betul. Mau ngeluarin segala sesuatu pasti dia mikir. Harus Aduh, lebih baik saya nabung. Nah itulah makanya 9 tanggal lahir ini sudah mulai perekonomiannya membaik karena Tuhan percaya mereka sudah menghargai uang. Kalau kemarin-kemarin mereka dapat uang 1 juta berasa kayak dapat 10 juta. Bagaimana cara menghabiskannya? sibuk ngetek. Tapi sekarang 9 tanggal lahir ini bisa menghargai uang. Dapat 1 juta dia diam-diam aja seperti tidak ada uang. Betul. Nah akhirnya Tuhan berikan lagi. Betul. Ya kalian menghargai uang, kalian mau menabung, Tuhan malah melipat gandakan rezeki kalian. Ya, hargain uang-uang yang kecil, uang-uang yang koin itu hargain. Dihargai, dikumpulin, jadi satu coba berserakan di mana-mana. Iya. Sudah bisa sedekah. Alhamdulillah. Ya, sudah mulai bisa sedekah, menyisihkan sedikit sedekahnya. Karena ingat ya, rezeki kalian itu ada sebagian. sedekah yang harus kalian berikan kepada orang lain di luar sana. Betul. Percaya nggak percaya? Titipan Tuhan. Titipan Tuhan. Ya, untuk menghindari sakit. Jadi membuat kalian tenang hati. Jadi badan kalian sehat, panjang umur. Percaya tak? Betul. Ya. Jadi ya, walaupun kalian tidak ada uang, ya, kalian bisa sedekah tenaga, pikiran. Betul. Ya. Sedekah itu tidak menunggu kalian kaya kok. Betul. Wah, Kimacan buat saya diri sendiri saja tidak bisa. Berarti kamu harus sedekah tenaga. Ya. Pas pada saat orang sedang membutuhkan tenaga di luar sana, kalian bantu. Itu namanya sedekah tenaga. Betul. Ya. Pikiran juga. Kalian bisa mensedekahkan pikiran kalian. Padahal kalian tahu nih solusinya harus seperti ini. Kalian sedekahkan. Itu akan mendapatkan pahala besar. Betul. Ya. Dan juga yang saya lihat di sini, kalian sudah mulai rendah hati. Masya Allah. Rendah hati, tidak sombong, tidak merasa paling benar. Jadi
alam semesta dan Tuhan memberikan kemudahan untuk meningkatkan perekonomian kalian. Ngoten ya Ki. Waduh, dan ini kalau kalian yang pinter sesuatu, kalian kan bisa sedekah skill, Ya. sedekah ilmu itu Betul. juga bisa kalau nggak bisa Ya, materi. itu mengajarkan orang untuk berbagi skill atau ilmu. Itu juga sedekah juga. Ilmu loh. itu ya, ilmu apa namanya? ilmu Yang cara bekerja, skill sesuatu skill itu loh, sesuatu. misalnya cara mengelas, Nje. ilmu-ilmu yang lain lagi. Lah, itu bukan ilmu-ilmu astral ya. Wah, ilmu-ilmu yang secara rasional ini Ya, maksudnya. itu maksudnya ya. Jadi ya berbagi ya rek ya. Cara buat kue kek, cara masak yang Ya. enak kek. Nah, itu kan juga ilmu. Jangan pernah takut, aduh nanti dia saingan saya. Ya, rezeki Tuhan yang ngatur. Betul. Ramai atau tidak Tuhan yang menggerakkan. Rek. Nah, sekarang 9 tanggal lahir ini senang dan tenang apabila mereka jujur. Tuh. Nah, semoga penonton yang pintar Ya. misteri ini banyak. Awalnya dulu jujur itu aduh susah. Susah. Sekarang mereka coba untuk jujur dan akhirnya dari jujur itu rezeki meningkat. Masya Allah. Amin. Ya, apapun pekerjaan kalian, apapun usaha kalian, apapun yang sedang kalian hadapin, jujur. Karena ingat, orang pintar di luar sana banyak sekali, tapi orang jujur kita kekurangan. Jadilah salah satunya. Masya Allah. Gila ya. Ini penontonnya Pintu Misteri, Mas Jayu rasakan banyak yang sudah mulai untuk inget ya dengan oh ya Kimacan selalu bilang jujur. Iya. Ya harus begitu. Betul. C. Ya, jujur. Ya, hilangkan tidak semua orang bisa seperti itu. hilangkan pemikiran jujur acur, nggak ada itu. Jujur itu nggak akan hancur ya. Ya, sudah bisa memilah-milih pemikiran negatif. Wah, ini nggak bener ini. Wah, ini benar nih. Ya, bisa menyaring. Ingat ya, kalau kalian terpikirkan negatif, langsung bilang astagfirullahaladzim. Sehingga apa dia? Pecah Betul. tubuh kalian. Tapi kalau berpikir positif, bilang alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga terjadi alhamdulillah. Amin. Sehingga alam semesta masuk ke sini karena kalian menerima Pemikiran tubuh kalian menerima untuk itu. Ya. Tapi kalau kadang-kadang manusia itu pas pada saat bola positif dan negatif itu masuk ke pikiran. Oh, Ya. Wah, ini misalnya negatif ya. Misalnya, Negatif. wah, coba nanti kamu korupsi 15.000 per hari, lumayan. lumayan. Sebulan bisa berapa tuh? 15.000, 15 kali 10, 150 kali 3 berapa? Rek? 650-an. Walah, Ya, geng. ya tiga, ya pokoknya segitu lah. 4 ya. Ya. 4 atau 5. Seperti itulah ya. Wah, lumayan nih. Nah, kalian bilang lumayan, nah itulah masuk. Jadi salah satu karakter tujuan kalian. Tapi kalau kalian langsung bilang astagfirullahaladzim, jangan sampai dah itu terjadi. Langsung yang ini, Yang positif. yang positif yang masuk. Nah, itulah tertarik di alam semesta. Kita tuh sebenarnya hidup di alam semesta tuh tarik menarik, pilihan. Betul. Ya, karena ingat manusia diberikan akal dan pikiran untuk memilih itu. 6.000 pikiran. Positif dan negatif yang masuk setiap hari. Salah satunya pemikiran kotor. Apa gimana pemikiran kotor? Ya itu tadi. Apa namanya? Pikiran Seks bebas, ngeres. seks Nggih. pengen segala macam yang duniawi yang membuat kalian nyaman gitu loh. Nggih. Itu termasuk. Betul. Ya, yang awalnya nggak mau selingkuh ada pemikiran, wah, cewek itu cantik tuh. Nggih. Istighfar. Saya harus dapat istighfar. Istighfar. Ya, Apalagi kayak yang udah punya gitu-gitu. pasangan. Gitu ya. Ya. Jadi dari hal seperti itu kalian bisa akan mendapatkan rezeki nomplok nanti. Alhamdulillah dengerin ya. Nyebut ora lah ana pikiran negatif. Ya. Setiap manusia mempunyai visi dalam hidupnya. Harus mempunyai visi. Harus ambisi, tapi jangan terlalu berlebihan. Ya. Ya Allah, saya ke depannya harus seperti ini. Berikan jalan yang terbaik. Ya, harus punya visi, tapi visinya baik ya. Yang baik. Jangan saya harusnya kerja di suatu tempat ini, saya harus punya ini. Bagaimana caranya? Saya harus kerja dapat hasil seperti ini. Jangan. Tapi kalau kalian mempunyai usaha, ya Allah, saya ikhtiarkan diri saya dengan berusaha berjualan seperti ini. Berikan kemudahan untuk visi hidup saya ke depan. Seperti itu. Sehingga saya pada saat saya diangkat
derajatnya, saya tidak lupa diri dan tidak lupa dengan ibadah saya. Amin, amin Seperti ya itu. Rabbal Alamin. Karena ingat ya, saya selalu mengingatkan terus, rezeki dan cobaan itu beda tipis. Betul sekali, Ya, Pak. manusia akan bisa berubah-ubah kapanpun juga. Ya, ingat pada saat kalian ada orang, teman atau siapapun yang dulunya pernah dekat, pernah ngejelekin kalian, pernah memfitnah kalian, menipu kalian, membohongin kalian, Menghina kalian. ya, menghina kalian, ya. Dulunya, tiba-tiba dia datang kembali nih dengan versi yang jauh lebih baik lagi. Menurut kalian. Menurut kalian, hati-hati ya sayang. Hati-hati. Ya, ingat, ular ganti kulit itu akan menjadi lebih besar dan lebih berbisa. Baik, hindarin baik-baik. Karena Tuhan sudah membuka keburukannya sehingga kamu bisa menghindari. Betul. Jangan dimusuhi, tapi menghindari saja. Menjauh saja. Menjauh saja. Ya. Ingat toh yang tidak baik. Pangkas yang namanya membuat kalian stres. Hindari namanya hal-hal yang membuat kamu stres. Betul. Ya, sehingga apa yang positif yang masuk. Sehingga kalau apapun yang kalian positif, bangun kalian sudah bahagia, hubungan rumah tangga bahagia, Amin. keluarga, orang tua, adik-beradik bahagia, saya yakin rezeki akan mengalir. Amin, amin ya Rabbal Ya, Alamin. kalau dalam rumah tangga kalian sudah mulai kecurigaan, tidak menghargai satu sama lain, membanding-bandingkan pekerjaan, yang paling capek sendirian, merasa paling capek sendirian bekerja untuk keluarga ini, tidak akan awet. Ya, hargain satu sama lain. Betul, jadi saling menghargai gitu ya Ki ya. Yes, ini yang terakhir. Oh nggih. Ya, ini yang terakhir. Yang pertama tadi hati ya. Hati nggih. Ya, dan ini ditutup dengan hati juga. Oh. Ya, rezekimu, ya, perekonomianmu akan jauh lebih membaik apabila kalian main hati. Jangan pas pada pacaran kalian main hati maksudnya, ya. Jadi pekerjaan itu cintai. Cintai pekerjaan. Cintai pekerjaan apapun pekerjaanmu. Cintai. Apa yang kau lakukan. Ya, jangan banyak mengeluh. Nikmatin, syukuri, jalani. Ya. Akan banyak kemudahan di situ semuanya. Ya, cintai dengan keluarga, cintain orang tua, cintain pekerjaan, cintain usahamu, cintain langkah ke depanmu. Ya, cintain sesama manusia. Ya, menghargai maksudnya. Nanti mencintai semua. Lah, mencintai nanti ajarannya si sekte satanik itu. Ya, harus pintar-pintar sih sebenarnya mencintai itu ya. Karena si iblis, si golongan sekte kan suka membelentot-belentotkan ajaran agama untuk sama manusia harus mencintai. Mencintainya dibablas no sing ndak. Itu ya. Jadi menghargai hewan, menghargai tumbuhan, ya, sehingga alam semesta juga bisa menghargai kalian. Betul. Ingat satu poin lagi saya memberitahu ya. Kalau kalian meludah, keluar dahak segala macam, meludahlah. Jangan langsung di tanah. Betul, itu ya, karena air liur manusia tuh di tanah, lebih tepatnya ibu pertiwi ya, sangat berbisa dari air liur hewan di luar sana. Ya, itu yang akan membuat ibu pertiwi atau tanah itu merasa tidak dihargai. Jadi bagaimana Ki Macet kalau saya ingin meludah? Ya, carilah tempat. Pakai apa namanya? Tisu, daun, taruh atau tisu taruh gitu. Ya, simple sebenarnya itu. Ya, dibiasakan seperti itu. Betul. Kalau enggak ngeludah di toilet, di bawah toilet nggak masalah, tapi jangan langsung ketemu tanah atau ibu pertiwi. Ya, kita udah tinggal di sana, kita malah meludahinlah di daun ataupun di kertas ataupun di tisu ya, untuk mencegah itu semuanya, karena air liur manusia apa ya, lebih berbisa daripada air liur hewan. Ya, itu yang terakhir. Jadi apapun yang kalian kerjakan saat ini, ada tanggal lahir kalian di sini, ya perbaikin semuanya. Betul.
maka Tuhan akan memperbaiki kehidupanmu. Betul, gitu ya Ki ya. Nah ini tadi ya, banyak sekali ini pembelajaran yang Ki Macan berikan ya untuk kakak-kakak semua, para penonton Nippon Pintu Misteri Keuangan. Ekonominya akan kembali membaik di akhir bulan Agustus 2024. Nah ini tadi kalau untuk masalah Ibu Pertiwi ya, karena bagaimanapun juga kalau di saat kita berdoa ya, kita berdoa mengharapkan hal yang baik. Ingat, Tuhan menyampaikan kebaikan atau mukjizat ataupun apa ya, itu terkadang membutuhkan bantuan alam semesta dan Ibu Pertiwi. Betul. Kalau kamu sendiri aja tidak menghargai Ibu Pertiwi, meludah sana meludah sini, dehek sana sini, terus kemudian di saat Tuhan menginginkan Ibu Pertiwi untuk membantu kalian untuk mewujudkan doa kalian, Ibu Pertiwi merasa tidak dihargai, ya akan menghambat. Iya Ki ya, kurang lebihnya seperti itulah, belajarlah saling menghargai. Iya Ki ya. Iya, karena alam semesta tanpa manusia dia masih bisa hidup, tapi manusia tanpa alam semesta tidak akan pernah bisa hidup. Jadi kita saling menghargai satu sama lain. Saya selain beribadah, saya juga sering ritual yang namanya sedekah alam ya, melalui laut, melalui pohon besar. Kok bisa Ki Macan? Itu musik kah Ki Macan? Tidak. Kalau menurut saya ya, karena pemikiran orang berbeda-beda. Saya ritual di laut itu, saya biasanya sedekah alam semesta ya, karena laut itu salah satu kekuatan Tuhan. Laut ya, laut itu salah satunya, masih ada sebagian-sebagiannya. Dan saya selalu ritual dan bersedekah di pohon-pohon besar, pohon-pohon tertentu ya, tidak semua pohon besar. Sebagai apa? Sebagai tanda terima kasih kami kepada pohon ini telah berbagi oksigen kepada makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Bukan menyembah, tapi ya itu tadi, sebagai tanda terima kasih kami, menghargai pohon-pohon yang besar yang selalu memberikan oksigen yang baik, yang segar bagi manusia. Rasa terima kasih. Rasa terima kasih ya. Nah, ini kalaupun seandainya, mohon maaf sekali ya, ini tergantung kalian pemikirannya seperti apa ya. Kalau seandainya Mas Jawir sama Ki Macan bilang sedekah alam semesta, sedekah bersama, sedekah astral salah satunya melalui alam semesta itu tadi ya Ki ya, untuk menghargai ciptaan Tuhan yang lainnya, alam semesta. Terus kemudian kemarin dulu juga pernah ada juga yang orang nyinyirin, mana ada itu sedekah astral dan lain sebagainya. Nggak ada masalah kalian mau nyinyir ataupun apa, namun kembali lagi, kalau kalian umat Islam yang mengatakan seperti itu, cobalah kalian lihat itu di di surat 57 itu ada berapa banyak ayat itu yang mengatakan bahwa semua ciptaan Tuhan di muka bumi itu punya caranya sendiri untuk berzikir pada Sang Maha Pencipta. Itu aja udah tertulis seperti itu. Terus kalian mau bilang bahwa ciptaan Tuhan seperti pohon, tumbuhan dan lain sebagainya itu tidak bisa berzikir. Di kitab suci aja dijelaskan seperti itu. Nah, saya sebagai manusianya secara otomatis dengan bahasanya manusia, Mas Jawir yakin rasa terima kasih yang Mas Jawir Ki Macan sampaikan melalui alam semesta, melalui pohon, tumbuhan, kemudian lautan, mereka pun juga pasti merasakan. Walaupun memang tidak bisa berkomunikasi. Gitu. Ya kalau kalian nggak sampai sejauh sana pemikirannya nggak apa-apa. Pemikiran kalian. Ya Mas saya juga nggak bisa memaksa kalian sepemikiran sama Mas Jawir ya Ki ya. Tapi alhamdulillah. Makanya di Jawa-Jawa dulu mempunyai namanya acara apa namanya? Larung lautan. Lautan ya. Dan pada saat panen besar, panen raya, mereka selalu mengadakan apa namanya? Larung sesaji. Iya, larung sesaji dan juga acara-acara apa ya? Tanda terima kasih atas kesuburan tanah. Sedekah bumi. Sedekah bumi itu. Tuh, itu semua ada maksudnya. Ya jangan sampai kita sebagai orang Indonesia jangan lupa budaya kita. Dengan tergerusnya digital yang semakin tahun semakin berkembang. Ya itu tadilah. Ya semoga budaya-budaya yang ada di Indonesia berbeda-beda tapi tetap satu jua itu
kita pertahankan. Betul, terus terjaga Ya. ya. Ya terserah kalian juga. Terus kemudian kalau kalian menganggap bahwa orang Jawa yang melakukan sedekah astral ataupun itu orang Bali yang larung sesaji yang biasanya dilakukan untuk setiap bulan purnama dan lain sebagainya, kemudian ada agama yang lain mengatakan bahwa itu syirik dan lain sebagainya, atau kalian mau mengkafir-kafirkan, terserah ya. Tapi Mas Jawir mau bilang nggak boleh seperti itu, jangan kau hina. Ya. Iya Ki, iya. Toleransi harus tinggi. Harus terus Menurut terjaga. agama kepercayaan masing-masing. Tapi Betul. saya percaya sekali setiap agama itu adalah niat-niat baik semua. Semuanya mempunyai fungsi dan peranannya Iya. masing-masing ya. Mas Jawir tidak menginginkan kalian suka menghina agama Iya. satu dengan agama yang lain Iya. ya. Kita harus saling menghargai. Betul. Ngoten ya Ki. Ya, nomor satu dari agama adalah akhlak. Akhlak kalian. Ya, akhlak itu tadi. Betul sekali. Ngoten Betul. nggih. Hai. Terima kasih banyak nih Ki Macan. Waduh, kalau begitu ini tadi yang dilihat sama Ki Macan untuk 9 tanggal lahir. Sifat karakter positif apa yang harus ditonjolkan Ya, ngoten Ki? kita lihat sifat dan karakter positif yang mengelilingi 9 tanggal lahir sehingga perekonomiannya jauh lebih baik. Wow, 2 gunung es batu. Ya, mudah-mudahan karakter-karakter ini bisa ada di tubuh kalian. Walaupun tidak ada di tubuh kalian, ayo ciptakan karakter itu sehingga perekonomian kalian jauh membaik. Pertama, sabar. Sudah sabar? Kedua, jujur. Jujur. Ya. Dan ketiga di sini bertanggung jawab. Wah, Ki ya. Sabar, jujur, bertanggung jawab. Nah, nonton di Pintu Misteri selalu mengupas untuk jujur sehingga mengingatkan penontonnya Pintu Misteri untuk selalu berbuat jujur. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian jujur mau dijatuhkan seperti apapun tidak akan bisa karena tidak ada bukti. Betul sekali. Kalaupun seandainya dengan kejujuran kalian keluar ngoten ya Ki ya, karena hasil sebuah fitnahan ya, tenang saja, jangan khawatir ya. Tuhan akan menempatkan kalian di tempat yang bisa menerima sefrekuensi Betul. dengan orang-orang yang jujur. Betul. Ngoten ya Ki Ya. ya. Jadi selalu berpikiran positif, jangan pernah kalian bilang, waduh gara-gara jujur saya dipecat dari sana. Oh tidak sayang ya. Kalaupun seandainya kalian dipecat, kalian akan mendapatkan tempat pekerjaan yang lebih baik lagi. Betul. Yakinlah selalu, karena yang pasti jujur itu di jalannya Tuhan. Kita berpayung pada Tuhan yang Maha Esa dengan nilai-nilai positif. Betul. Ngoten nggih, matur nuwun nggih. Sami-sami. Kalau begitu ini Mas Jawir momen spill ya Rek ya untuk gelang magnet jodoh. Ini untuk kakak-kakak penontonipun Pintu Misteri ya yang saat ini masih single, mungkin sulit mendapatkan jodoh dan lain sebagainya. Ini ada ikhtiar dengan gelang magnet jodoh, medianya Ki Macan. Nah, namun kembali lagi, jika kalian menggunakan gelang magnet jodoh, yang namanya jodoh itu adalah sebuah cerminan. Ya. Kalian menggunakan gelang magnet jodoh, wajib dan harus kalian memperbaiki sifat dan karakter. Jadilah kalian pribadi yang baik, karena harapannya yang akan ketarik nanti jodoh yang baik. Betul. Kalau kalian karakternya tidak baik, pakai gelang magnet jodoh kemudian berharap jodoh yang baik, tidak seperti itu. Ya, selain itu gelang magnet jodoh ini akan memancarkan aura positif pada Iya. tubuh kalian. Aura wajah, kalau yang laki-laki akan memunculkan karismatik. Magnet penarik. Jadi orang-orang berada di dekat kalian itu akan ngerasa nyaman. Ngoten ya Ki ya. Selain itu gelang magnet jodoh diisikan jurit-jurit terbaiknya Ki Macan ya Rek ya, disertakan dengan minyak untuk gelang magnet jodoh, dimana bisa dioleskan di magnetnya saja. Iya. Untuk minyaknya ya. Jika kalian menginginkan gelang magnet jodoh, ini ada yang untuk laki-laki dan perempuan. Iya. Silakan bisa menghubungi di admin 3. Iya. Ingatan nggih. Hai. Kalau sudah, jika kakak-kakak menginginkan media-medianya Ki Macan apa saja, silakan bisa dilihat di admin 1,
admin 2, admin 3 yang akan membantu media-media apa saja. Dan di toko online, di Shopee dan juga di TikTok, carian nama tokonya Pintu Misteri. Namun tidak semua media ada di toko online, hanya media-media tertentu saja. Jika sudah wajib dan harus, kita sebagai warga negara Indonesia untuk selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Semoga negara Indonesia dijauhkan dari segala macam bentuk peperangan, terutama perang saudara. Semoga negara Indonesia selalu terlindungi dari segala macam bentuk bencana-bencana alam. Jikalaupun terjadi, semoga bencana tersebut tidak melebihi dari kekuatan kemampuan negara Indonesia. Kita doakan selalu untuk NKRI, harga mati. Baik, Kimacan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pandangilah hari ini sebagai hari yang penuh dengan pengharapan, sekalipun di tengah penderitaan. Gitu ya, Ki ya. Apapun penderitaan yang kalian hadapi, tenang saja ya. Akan selalu ada pengharapan asalkan kalian menggantungkan harapan kalian pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena Tuhan Maha segala-galanya. Gampang bagi Tuhan untuk mengangkat kalian dari penderitaan. Saya Mas Cawir dan saya Kimacan serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.